Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali, saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas kasih-Nya saya dapat sampai pada tahap ini. Yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fristirian dari MKOM selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya menyelesaikan skripsi saya sampai ke tahap ini. Kemudian saya berterima kasih kepada dosen penguji 1 yaitu Ibu Agustina Simangunsong MKOM, penguji 2 Ibu Miftahul Janah MKOM. Pada saat ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan besaran tunjangan kinerja pegawai dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada Dinas Sosial Kabupaten Karo. Sistem pendukung keputusan untuk menentukan besaran tunjangan kinerja dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW pada Dinas Sosial Kabupaten Karo. Latar belakang. Belum adanya sistem pendukung keputusan untuk menentukan besaran tunjangan kinerja pegawai. Pemberian tunjangan kinerja yang selama ini dilakukan masih terpaku kepada jabatan dan golongan pegawai, sehingga terjadi seperti ketidakadilan antara pegawai yang rajin bekerja dan pegawai yang tidak rajin bekerja dengan jabatan dan golongan yang sama. Tidak ada perbedaan penerimaan ataupun besaran tunjangan kinerjanya. Ruang lingkup masalah. 1. Metode yang digunakan adalah metode Simple Additive Weighting atau SAW. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Karo. Hasil tidak dalam bentuk nominal gaji atau mata uang. Sistem ini dirancang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan database MySQL. Sistem ini hanya memberikan pendukung keputusan rekomendasi saja, sehingga keputusan sesungguhnya tetap berada pada user. Rumusan masalah. Bagaimana menganalisa, menerapkan, dan merancang sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting dalam penentuan besaran tunjangan kinerja berdasarkan prestasi kerja. Tujuan penelitian. Menganalisa, menerapkan, dan merancang sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW dalam penentuan besaran tunjangan kinerja berdasarkan prestasi kerja. Manfaat penelitian. 1. Dapat memberikan masukan dan saran bagi Dinas Sosial Kabupaten Karo dalam menentukan besaran tunjangan kinerja berdasarkan prestasi kerja. Yang kedua, pegawai mengetahui hubungan kinerja dengan besaran tunjangan kinerja. Yang ketiga, memberikan motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja. Sistem pendukung keputusan didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi tertentu. Sistem pendukung keputusan bukanlah alat pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu pengambil keputusan dengan melengkapi sistem dengan informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah. Metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW mengenal adanya dua atribut, yaitu kriteria keuntungan dan kriteria biaya. Perbedaan mendasar dari kedua kriteria ini adalah dalam pemilihan kriteria ketika mengambil keputusan. Tunjangan kinerja. Dessler menyebutkan bahwa kompensasi merupakan semua bentuk penggajian atau ganjaran yang mengalir kepada pegawai dan timbul dari kepegawaian mereka. Maksud dan tujuan pemberian tunjangan kinerja bagi PNS adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan PNS, meningkatkan kinerja, motivasi, inovasi, disiplin, dan penghargaan terhadap kinerja PNS. Kerangka kerja penelitian. Yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi masalah, kemudian membuat manfaat dan tujuan, mengumpulkan data, menerapkan metode, merancang sistem, menguji, lalu mengimplementasikan sistem yang dirancang.
Analisa dan perancangan. Ada 4 kriteria atau CI yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu yang pertama adalah kehadiran atau C1. Berikut adalah tabel untuk penilaian kehadiran dengan 4 nilai atau 4 bobot. 5 merupakan sangat baik, 4 baik, 3 cukup, dan 2 kurang. Yang berikutnya, yang kedua, kinerja atau performance atau C2. Yang ketiga, tanggung jawab atau C3. Yang keempat adalah kerjasama tim, dan semuanya memiliki 4 penilaian kriteria atau bobot. Contoh kasus, terdapat 4 pegawai yang akan dinilai kinerjanya yang berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. 4 pegawai yang menjadi kandidat A1, A2, A3, dan A4. Ada beberapa langkah untuk melakukan perhitungan, yaitu yang pertama, memberikan nilai dan bobot untuk setiap alternatif pada setiap kriteria yang sudah ditentukan, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Yang kedua, menentukan rating kecocokan. Rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Berikut tabel kriterianya dengan 4 pegawai. Masing-masing sudah diberikan nilai untuk setiap kriteria. Yang ketiga, pembentukan matriks keputusan dibentuk. Yang keempat, hitungan nilai normalisasi dari setiap alternatif dengan rumus sebagai berikut. Proses perhitungannya, menghitung normalisasi alternatif 1 atau A1, A2, A3, dan A4 mengikuti rumus. Akan didapat nilai. Kemudian hasil normalisasi dibuat dalam matriks normalisasi. Kemudian yang kelima, langkah kelima, tentukan bobot yang akan digunakan untuk proses perankingan. Langkah-langkah keenam, pencarian perankingan atau nilai terbaik dengan memasukkan setiap kriteria yang diberikan dengan menggunakan rumus dengan perankingan adalah sebagai berikut, sesuai dengan rumus V1, V2, V3, dan V4. Hasil perankingan dapat kita lihat sebagai berikut untuk setiap alternatif A1, A2, A3, dan A4 dengan nilainya masing-masing. Di antara A1, A2, A3, dan A4 yang mendapatkan nilai terbesar adalah A2, sehingga A2 adalah kandidat untuk menerima tunjangan kinerja yang terbesar. Implementasi sistem. Tampilan halaman login. Ini ada username, password, tampilan halaman utamanya, kemudian tampilan halaman tunjangan input data SAW, tampilan halaman pegawai input data pegawai, kemudian ada tampilan halaman model input data model, tampilan halaman subkriteria input data subkriteria, tampilan halaman penilaian, kemudian ada tampilan halaman hasil. Kesimpulannya, perancangan sistem ini dapat membantu user dalam menyelesaikan beberapa kasus yang berbeda secara cepat dan akurat. Perhitungan yang digunakan dalam penyelesaian kasus adalah metode SAW. Hasil dari perankingan merupakan perankingan dari nilai tertinggi ke nilai terendah, dan nilai tertinggi adalah sebagai penyelesaian kasus yang disarankan. Proses pengujian akan memberikan sebuah solusi yang tepat untuk menyelesaikan kasus. Sarannya, penulis menyarankan agar proses penentuan tunjangan kinerja ini dapat lebih dikembangkan, dan sistem yang penulis desain diharapkan dapat terus dikembangkan sehingga dapat menjadi sebuah sistem yang benar-benar efektif dan akurat sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah hasil presentasi saya pada saat ini. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.